Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Wilda. Kali ini kita akan membahas tentang argumen dalam logika. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu argumen, premis gitu ya. Kita juga sudah membuktikan kevalidan atau kesahihan dari suatu argumen dengan tabel kebenaran ya kemarin ya. Jadi yang menghubungkan antara satu premis dengan premis lainnya apa? Pakai dan ya. Sedangkan yang menghubungkan antara semua premis dengan konklusi adalah jika maka atau implikasi ya. Nah, kalau itu hasilnya berupa tautologi atau pernyataan akhirnya benar semua, maka argumen tersebut dikatakan sahih atau valid atau sah gitu ya. Nah, oke. Sekarang ada beberapa argumen yang kita bisa membuktikan bahwa argumen itu sah atau sahih atau valid tanpa harus membuat tabel kebenaran ya. Jadi ini ada 7 argumen di mana dia sudah dinyatakan valid sah. Ya, jadi kita ketika ada pernyataan kita tinggal mengecek aja apakah sesuai dengan argumen yang ada di sini atau tidak. Kalau tidak, maka kita bisa mengecek dengan tabel kebenaran. Begitu ya. Oke, argumen apa saja Kak itu? Yang pertama adalah modus ponen. Modus ponen itu jika bentuknya seperti ini. Premis satunya jika P maka Q. Ternyata premis keduanya adalah P. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Contohnya, premis 1 bunyinya seperti ini. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Untuk premis 2-nya, saya belajar. Sehingga konklusinya adalah saya lulus ujian. Ya, ingat P-nya yang sebagai premis 2-nya. Maka konklusinya adalah Q-nya. Saya lulus ujian. Nah, ketika kita menemukan bentuk pernyataan atau argumen seperti ini, maka dia sudah sah karena sudah sesuai dengan argumen yang dalam logika yang sah, yaitu modus ponen. Begitu. Sekarang yang kedua, argumen yang kedua. Modus tollens. Di sini untuk premis satunya jika P maka Q. Tapi untuk premis 2-nya adalah bukan Q atau negasi dari Q. Sehingga konklusinya adalah tidak P. Nah, jika P maka Q, ternyata Q itu enggak terjadi, berarti kan tidak P. Ya, kalau yang awal tadi P itu terjadi, berarti kan Q harus terjadi. Nah, sedangkan yang di sini Q itu tidak terjadi atau negasinya, berarti kan otomatis negasi dari P kesimpulannya. Contoh, jika hari hujan maka saya bawa payung. Ternyata saya tidak bawa payung, berarti hari tidak hujan. Seperti itu ya. Jadi pahami? Ya. Untuk yang ketiga ini adalah silogisme. Silogisme itu jika premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Q-nya bisa kita hilangkan. Ya. Oke. Contoh seperti ini. Premis 1, jika kamu benar maka saya salah. Premis 2-nya, jika saya salah, saya minta maaf. Sehingga bisa kita simpulkan adalah, jika kamu benar, maka saya minta maaf. Ya. Jadi, jika saya salahnya, yang dicoret, Q-nya dicoret. Untuk argumen yang keempat adalah silogisme disjunktif. Premis satunya bunyinya P atau Q. Sedangkan premis 2 yang ternyata tidak Q, sehingga otomatis konklusinya adalah P. Kan P atau Q, berarti kan salah satu ya. Ternyata tidak Q, berarti kan otomatis P. Ini berlaku juga, ternyata mungkin premis satunya P atau Q, ternyata premis 2-nya tidak P, sehingga konklusinya adalah pasti Q, gitu ya. Oke. Contoh, Ahmad dari Jawa atau Sumatera. Ternyata Ahmad itu tidak dari Sumatera, sehingga pasti Ahmad itu dari Jawa. Seperti itu ya. Untuk yang kelima, konjungsi. Premis satunya P, premis 2-nya Q. Maka konklusinya adalah P dan Q. Ini seperti yang Bila kemarin bilang bahwa yang menghubungkan antara satu premis dengan premis lainnya adalah konjungsi atau dan. Ya. Contoh, Ali lahir di Surabaya.
Dengan premis keduanya, Ali seorang pelaut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Ali lahir di Surabaya dan dia seorang pelaut. Begitu ya. Sekarang yang keenam, penyederhanaan ini disimpulkan, disederhanakan. Premis satunya P dan Q, maka bisa konklusinya P atau konklusinya Q. Ya. Oh ya, semua pernyataan atau premis dalam argumen yang dijelaskan tadi semuanya bernilai benar ya. Semuanya bernilai benar. Sekarang untuk contoh yang penyederhanaan, 2 adalah bilangan prima yang genap. Maka bisa kita simpulkan 2 itu bilangan prima. Ataupun bisa juga kita simpulkan bahwa 2 adalah bilangan genap. Ini boleh. Yang ketujuh adalah tambahan, jika premis satunya P, maka kesimpulannya bisa P atau Q atau R, apa Bu? Q sama R-nya terserah. Ya, itu memungkinkan karena atau. Budi seorang mahasiswa itu pasti. Nah, maka konklusinya Budi seorang mahasiswa atau anak dari Jawa. Terserah, bebas kan atau juga. Ya. Nah, ini adalah salah satu ada 7 ya. Ada 7 argumen dalam logika. Jadi ketika kita membuktikan suatu pernyataan atau suatu argumen itu sah, sahih atau valid, tinggal kita sesuai dengan yang mana. Ada apa enggak di 7 ini? Kalau enggak ada ya berarti kita harus cek lagi tabel kebenarannya. Tapi kalau ada sudah pasti dia valid. Contoh seperti ini. Selidiki kesahihan dari argumen berikut. Yang pertama, jika kamu atlet, maka kamu pandai berolahraga. Ya, kita anggap ini jika kamu atletnya sebagai P, kamu pandai berolahraga sebagai Q. Kamu pandai berolahraga sebagai premis kedua. Premis keduanya apa? Jadi premis pertamanya adalah P, jika P maka Q. Premis keduanya adalah kamu pandai berolahraga Q. Nah, jika P maka Q, kemudian ini Q, berarti apa kesimpulannya? Kamu seorang atlet. Apakah itu sah? Yang ada tadi itu, jika P maka Q itu di sininya premis 2-nya P, maka kesimpulannya Q. Atau premis keduanya tidak Q, sehingga kesimpulannya tidak P. Adakah yang seperti ini? Tidak ada. Ya, dari 7 argumen yang dibicarakan sebelumnya. Nomor 1 ini tidak ada yang sesuai dengan 7 argumen itu. Karena dia P, maka Q, sedangkan yang keduanya Q. Ya, kalau kita cek dengan tabel kebenaran, maka nanti hasilnya bukan tautologi. Ya, sehingga argumen nomor 1 ini tidak sah atau tidak sahih. Gitu ya. Oke. Yang kedua, jika saya lapar, maka saya makan sebagai premis satunya. Jika P maka Q ya, premis satunya ya. Saya tidak makan berarti tidak Q sebagai premis keduanya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan modus tolen. Ya. Jika P maka Q, kemudian tidak Q, maka kesimpulannya tidak P, tidak lapar. Berarti ini sudah sahih. Ya, jadi pernyataan kedua sudah sah atau sahih karena sesuai dengan modus tolen. Untuk yang modus ketiga, jika saya lapar, maka saya makan. Saya lapar, maka kesimpulan saya makan, betul? Ya, ini juga belum ada. Ya, ini hampir mirip dengan nomor 1. Enggak ada bentuk seperti ini dari 7 argumen yang dibicarakan Buta tadi, sehingga ketika kita cek ternyata dia juga bukan tautologi atau tidak benar semuanya, sehingga dia tidak sahih. Ya. Oke, untuk nomor 4, 5, dan 6 nanti silakan dicoba, nanti kita bahas waktu diskusi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.